Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Oke, meskipun bearish ini lumayan nih, pembalikan arahnya cepat seperti ini. Bitcoin di angka 57.000 dolar. Tadi pagi atau semalam sempat sentuh 54.000 dolar ya. Jadi pembalikan arahnya sepertinya cepat hari ini, siang ini 57.000 dolar. Semoga saja penutupan di minggu ini bahwa Bitcoin bisa sentuh di angka 60 ribuan dolar lagi ya. Amin. Oke, untuk mendapatkan 25 juta rupiah dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba, Dogecoin, Bong, dan banyak lagi, kalian bisa dapatkan cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa Lbank itu pakai enak banget, apalagi trade-nya itu 0%, hampir dikatakan tanpa biaya ya. Bahkan di saat market lagi bearish di sini, di Lbank ada yang naik hingga puluhan bahkan ratusan persen dalam waktu 24 jam terakhirnya. Wow, dan di sini banyak sekali beberapa altcoin serta memecoin yang sering saya bahas dan kenaikan yang sangat signifikan pada hari ini aja seperti Popcatzel, ada Fox2, ada Dogwhiphead, ada VAC, ada WLDOG, dan banyak sekali beberapa altcoin serta memecoin yang baru-baru itu ada semua ada di Lbank ini. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan membahas dan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Yes, setelah 3 hari yang lalu ya, kurang lebih 3 hari yang lalu, ketika penurunan yang sangat drastis di angka 49 ribuan dolar, wow. Tingkat volume jual ekstrim itu terjadi telah mendahului beberapa kelelahan penjual karena volume pembelian itu kebaliknya lebih drastis lagi ya. Ya bayangkan, ini warna merah, rata-rata pembelian itu pada koreksi itu meningkat drastis. Bahkan di sini Bitcoin telah mampu bangkit kembali dari titik terendahnya pada awal Juli 2024 lalu dan saat ini memposisikan dirinya untuk potensi merebut kembali ke posisi 58 atau di angka 60.000 dolar. Ini kalian lihat ya. Dan terdekatnya ya kayaknya sih 59 atau 60.000 dolar. Semoga saja penutupan di minggu ini Bitcoin mampu ke angka 60 ribuan dolar ya, atau rata-rata di atas 60 ribuan dolar. Karena jika kita lihat ya menggunakan time frame harian, Bitcoin ini telah menunjukkan tanda-tanda mencoba untuk pulih dari ke atas dan dalam upaya untuk mengisi kesenjangan CME baru-baru ini. Yang sementara itu mereka telah berbentuk dari CME gap line yang jauh lebih kecil ya, kalian bisa lihat sedikit lebih rendah dari harga saat ini, yaitu di angka 55-53 harga terendah dalam waktu dekat ini. Tapi cepat banget reversalnya, jadi 55 adalah area support sementara sebelum ke area resisten yang terbaru itu di angka 60.000 dolar. Tapi kalau kita ngeliat resisten yang beberapa minggu lalu atau beberapa bulan lalu itu masih stand di angka 70.000 dolar ya. Jadi kita lihat area supportnya semoga saja tidak jebol dan area resistennya semoga saja itu jebol. Jadi kita lihat semoga saja 60.000 dolar kesentuh gitu ya di minggu ini. Oke. Yes, ada kabar menarik nih ya. Ini adalah orang-orang yang pro terhadap Bitcoin dan beberapa aset kripto. Elon Musk dan Donald Trump. Ini salah satu kandidat presiden Amerika Serikat ya, Donald Trump. Dan Elon Musk telah mengkonfirmasi mereka bakal melakukan wawancara dengan presiden atau calon kandidat presiden Donald Trump yang mana bakal dilakukan itu di hari Senin dan akan ditayangkan di platform X atau di Twitter. Nah, kita lihat apa yang bakal mereka bahas. Kayaknya sih arah-arahnya sih pasti ada senggol-senggol ke aset kripto karena memang si Donald Trump ini adalah salah satu kandidat presiden yang pro terhadap Bitcoin, makanya arahnya sih dia cari pendukung buat penggemar Bitcoin di situ ya. Tidak mau kalah kandidat lain yang mana di sini Harris ya. Demokrat mereka meluncurkan kampanye dalam Crypto for Harris. Nah, untuk melawan daya tarik dari Donald Trump terhadap industri cryptocurrency ya. Makanya kita lihat jadi dua kandidat calon presiden Amerika Serikat ini sepertinya lagi mengambil hati para penggemar kripto di Amerika Serikat ya, karena udah banyak banget di sana dan banyak sekali beberapa retail besar di belakang dari ketika calon kandidat presiden tersebut mengkampanyekan tentang Bitcoin atau beberapa aset kripto. Makanya mereka semangat sekali gitu ya, mengatasnamakan dari kripto nanti mendukung dari aset kripto tersebut. Ya, selain itu juga perusahaan publik Jepang, Metaplanet, mereka telah memperoleh pinjaman sebesar 1 miliar yen untuk membeli lebih banyak lagi Bitcoin. Wow.
Tidak hanya itu, di saat market lagi bearish begini, BlackRock, wow, BlackRock dari Bitcoin ETF spotnya IBIT telah menghasilkan volume pedagang mereka bahkan hari ini itu sentuh di angka 772 juta dolar. Bayangkan, pas kemarin di saat market lagi bearishnya banget, BlackRock ini dan beberapa retail besar di Bitcoin ETF spot itu raup sampai dengan 2 miliar dolaran. Wow. Bahkan analis kripto dari Fingerat, mereka yang memiliki aset senilai 13,2 miliar dolar mengatakan bahwa kami percaya ini adalah waktu yang tepat untuk menambah exposure ke Bitcoin menjelang keuntungan yang mungkin sangat besar selama tahun mendatang. Makanya saya bilang momen buy the dip saat ini ketika market koreksi kayaknya baik-baik aja gitu ya, sebelum di tahun yang akan datang itu bakal bull kencang banget sih, bisa 2 hingga 4 kali lipat kalau kita lihat pergerakan dari Bitcoin dari sejarah, dari halving yang ke pertama, kedua, ketiga, bahkan yang keempat diprediksikan nggak jauh beda peningkatan harganya. Oke, selanjutnya datang dari PP. Nah, ini banyak banget yang minta update lagi. Bang, tolong update lagi dari PP ini. Kita lihat ya, bahwa volume perdagangan mereka, wow, di saat market lagi bearish saja hingga tembus di angka 1 miliaran dolar ya. Buat volume perdagangan hanya dalam waktu 24 jam terakhir. Bahkan pas terjadi penurunan, daya beli dari PP itu naik hingga 286%. Bahkan volume perdagangan sentuh di angka 2,7 miliar dolar Amerika Serikat. Makanya saya bilang, wah, orang-orang yang di saat lagi market bearish, mereka malah meningkat atau melakukan pembelian dengan jumlah yang sangat signifikan banget gitu. Dan untuk holdernya saat ini sudah tembus di angka 270.267 holder ya, termasuk saya di sini ya. Jadi holdernya udah meningkat drastis nih di saat market lagi bearish, mereka pemompaan dari holdernya, yang mana ini adalah time to buy atau buy the dip sebelum di tahunnya akan datang. PP kenapa masih menjanjikan banget? Karena dia ini cepat banget hit and run-nya. Bitcoin baru naik 5% atau berapa persen, dia udah naik kemarin aja 24%, 27%. Jadi pembalikan arahnya cepat banget. Tidak hanya seperti PP ya, Dockweb, Bong, kemudian Shiba, Floki, dan banyak beberapa meme coin itu ketika terjadi reversal atau pembalikan arah ketika Bitcoin mulai bangkit, itu beberapa meme coin itu langsung ngeljit aja gitu ya. Jadi wah, kayaknya harus ada gitu sebelum di tahunnya akan datang, apalagi si PP ini gitu. Bahkan banyak sekali beberapa analis bahwa area support dari PP itu menguat ya setelah kemarin penurunan hingga 0,09 rupiah ya kurang lebih. Dan di situ banyak sekali yang melakukan entry pas di bawah 0,1 rupiah. Wow. Jadi volume perdagangan ini bisa mendongkrak dari harga PP di kemudian hari. Dan di sini bergerakan beberapa paralel yang mana sentuh di angka 85% pemompaan dari beberapa paralel di saat market lagi bearish begini. Bahkan beberapa analis juga memprediksi bahwa PP bisa sentuh di angka 1000% pemompaannya. Wih, gila banget ini ya. Apakah dalam waktu dekat ini atau seperti apa? Nah, ini beberapa analis ketika harga Bitcoin mungkin nanti setelah fase bull market bisa sentuh di angka 100.000 atau 150.000 dolar untuk Bitcoin. Kemungkinan beberapa meme coin itu bakal melejit drastis banget. Kita lihat bahwa pergerakan dari harga Bitcoin hari ini aja udah sentuh 57.000 dolar. Reversalnya cepat banget dan mulai bangkit PP 0,12 0,13 rupiah. Semoga saja dalam waktu dekat bisa 0,18 atau 0,2 rupiahan. Jadi target analis itu 1000%-an setelah bull market ini dimulai. Kayaknya mungkin banget terjadi. Dan beberapa analis juga memprediksi bahwa angka-angka yang akurat dari harga PP 2024, 2025 hingga tahun 2030. Berapakah harga PP ini? Kita lihat berdasarkan market cap mereka menghitungnya, kemudian berdasarkan sirkulasi supply yang beredar dengan saat ini. Ini kita lihat beberapa analis memprediksi bahwa si PP dalam beberapa level-level tertentu harga minimal di angka 0,0033 dolar untuk harga di tahun 2025, kemudian tahun 2026 0,048 dolar, dan 2030 bisa di angka 0,2 dolar ya. Semoga saja PP stand-nya hampir sama seperti Floki lah ya, udah di atas 1 rupiahan atau di atas 10 rupiahan. Kita tunggu aja ini ya. Yes. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua yang disclaimer on dan dior. Kenapa? Karena lingkungan di kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi, apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.